Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita kembali bersama-sama pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal 18. Saya bacakan mulai ayat 35. Mari sama-sama kita menyimak pembacaan firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada seorang buta. Ia buta secara jasmani, tidak dapat melihat. Ketika ia duduk di pinggir jalan dan mengemis, orang buta ini artinya dia secara lahiriah tidak bisa melihat dan juga dia miskin. Dia mengemis, dan karena dia tidak bisa melihat, mungkin dia tidak memiliki pekerjaan. Karena ia buta, tentu tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian ketika ia mendengar banyak orang lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Orang buta ini memiliki rasa ingin tahu. Memang secara jasmani ia buta, tetapi ada action yang dia lakukan ketika mendengar ada mungkin suara yang berisik ketika orang-orang lewat di pinggir jalan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ia mendengar suara bisik atau ribut, ia bertanya. Dan ketika ia bertanya, orang menjawab, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Orang menjawabnya yang pada saat dia bertanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar itu ada timbul iman dalam orang buta ini, sehingga ia dengan kegigihannya yang besar, ia berseru kepada Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 38 katakan, kemudian ia sangat yakin dan sangat percaya bahwa Yesus mampu menolong dan memberikan kelegaan kepadanya, yang dalam masalahnya adalah matanya yang buta, kerinduannya untuk bisa melihat. Dia percaya kepada Yesus, imannya kepada Yesus. Berapa banyak di antara saya dan saudara ketika kita mengalami masalah-masalah, bukan karena dalam persoalan ini dia buta. Dalam hidup kita banyak masalah yang kita lewati, keterpurukan, sakit penyakit, atau apa saja yang mengganggu, yang melemahkan. Berapa banyak kita berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan orang buta ini. Dia mengalami masalah karena pada saat dia berseru, orang-orang banyak mulai menyuruhnya diam, tetapi dia tetap berseru sehingga sampai Tuhan berhenti. Ketika itu Tuhan menyuruh orang buta itu untuk datang kepadanya. Lalu Tuhan bertanya, "Apa yang engkau mau daripadaku?" Bukan Tuhan tidak tahu masalahnya, namun Tuhan ingin melihat hati kita, reaksi kita, cara kita ketika kita mau untuk dipulihkan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Yesus berhenti, ia bertanya, "Apa yang engkau hendak mau daripadaku?" Lalu ia berkata, orang buta ini berkata, "Saya ingin melihat." Lalu Tuhan berkata, "Jadilah seperti apa yang
ada padamu. Imanmu telah menyembuhkanmu. Itu yang Tuhan katakan. Lalu orang buta ini sedemikian setelah perkataan Tuhan Yesus, maka ia melihat. Tentu karena iman percaya yang ada dalam hati orang buta ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan setelah dia melihat, maka dia memuji-muji Tuhan. Reaksinya setelah dia dipulihkan, dia memuji-muji Tuhan. Bahkan dia mengikuti Tuhan. Dan pada saat itu orang-orang banyak yang melihat, orang-orang banyak rakyat yang ada bersama-sama pada saat itu, semuanya ikut memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup kita belajar untuk berseru kepada Tuhan, tidak berputus-putus asa, tetap dengan kokoh, dengan gigih kita mau berseru kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita pengharapan. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pertolongan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu mengerti dan percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan tidak berputus-putus asa, karena kami percaya seperti orang buta ini, dia mengalami tantangan, orang-orang menyuruhnya diam, namun dia tetap berseru karena dia percaya sumber pertolongan hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu kami pun percaya sumber pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Sumber segalanya hanya daripada Tuhan. Kami mau berseru, percaya dan beriman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tanamkan firman ini dalam hati kami, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua jemaat Tuhan yang melakukan tugas pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja. Tuhan melindungi, Tuhan memberi kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan